Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengenal peserta didik pada topik 1 eksplorasi konsep dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pada pembahasan kali ini mencakup dua hal, yakni mengenai belajar dan berkembang dan menilik peserta didik sebagai individu yang unik. Memaknai belajar dan berkembang. Belajar merupakan sebuah proses pemerolehan kepandaian atau ilmu. Selain itu, belajar juga didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku atau tanggapan yang diperoleh dari pengalaman. Teori belajar adalah sekumpulan konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Teori pembelajaran sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran akan terjadi. Dengan mempelajari teori belajar, seorang guru dapat memahami tata cara dan pengaplikasian konsep-konsep yang berperan penting dalam kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya, setiap teori belajar memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang mampu membekali peserta didik, pengetahuan dan keterampilan untuk dapat bersaing dan terus mengikuti perkembangan zaman. Jenis-jenis teori belajar. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Kedua, teori belajar konstruktivisme. Yang ketiga, teori belajar sosial kognitif. Dan yang keempat, teori belajar humanistik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. Selain itu, teori behavioristik juga dikenal sebagai sebuah teori pembelajaran yang berfokus pada tingkah laku. Ciri-cirinya ialah yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan, yang kedua, mementingkan bagian-bagian atau elementalistik, ketiga, mementingkan peranan aksi, keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur, stimulus, dan respon. Ada beberapa kelebihan dari teori belajar behavioristik. Yang pertama, teori behavioristik mampu menumbuhkan kebiasaan para guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, teori behavioristik mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan dengan pengkondisian yang dilakukan. Ketiga, teori behavioristik mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Keempat, teori behavioristik mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu. Dan yang terakhir, teori behavioristik mampu mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya, dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Contoh penerapan teori belajar behavioristik di kelas. Pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai kompleks. Kedua, guru lebih cenderung mendominasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan banyak instruksi selama mengajar. Ketiga, guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasan seperti yang diinginkan. Keempat, guru akan melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan juga sisi negatif. Teori belajar sosial kognitif. Teori belajar ini ialah bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Istilah yang terkenal dalam teori belajar sosial adalah modeling atau peniruan. Selama berjalannya observational learning,
seseorang mencoba melakukan tingkah laku yang dilihatnya dan melakukan reinforcement or punishment yang berfungsi sebagai sumber informasi bagi seseorang mengenai tingkah laku mereka. Teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Sedangkan ciri-ciri teori belajar sosial kognitif ialah: pertama, teori sosial kognitif meyakini bahwa fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Ada beberapa ciri-ciri dari teori belajar sosial kognitif. Yang pertama, teori sosial kognitif meyakini bahwa fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Yang kedua, teori sosial kognitif memahami bahwa tingkah laku model atau contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Ketiga, teori sosial kognitif beranggapan bahwa peserta didik dapat meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami oleh orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. Keempat, teori sosial kognitif menjelaskan bahwa peserta didik akan memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif. Dan yang terakhir, teori sosial kognitif melibatkan berbagai proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai diakhiri dengan respon rangsangan positif. Contoh penerapan teori belajar sosial kognitif di kelas. Pertama, meminta peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Kedua, membantu peserta didik menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Ketiga, meminta peserta didik untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Keempat, membantu peserta didik dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Selanjutnya, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta peserta didik untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak peserta didik lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Dalam sudut pandang ilmu psikologi, konstruktivisme dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Penerapan teori belajar konstruktivisme memandang bahwa belajar bukan hanya sekedar menerima secara pasif informasi yang disampaikan oleh guru. Dengan kata lain, teori belajar konstruktivisme memakai pembelajaran sebagai proses penginstruksian pengetahuan yang bersifat aktif dan personal. Selanjutnya, contoh-contoh penerapan teori belajar konstruktivisme di kelas. Pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar dengan menghargai gagasan atau pemikiran peserta didik serta mendorong peserta didik berpikir mandiri. Kedua, mendorong peserta didik berpikir tingkat tinggi. Guru mendorong peserta didik untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan atau pemikirannya. Dan yang terakhir, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik untuk respon. Berpikir reflektif memerlukan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dari komentar orang lain. Cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara peserta didik merespon atau menjawabnya akan mendorong peserta didik mampu membangun keberhasilan dan melakukan penyelidikan atas informasi yang diterimanya. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan, supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Pada teori humanistik dijelaskan bahwa belajar bukan sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh bagian atau domain yang ada.
Domain-domain tersebut meliputi domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan kata lain, pendekatan humanistik dalam pembelajaran menekankan pentingnya emosi dan perasaan, komunikasi yang terbuka antara peserta didik dengan guru maupun sebaliknya. Adapun contoh-contoh penerapan teori humanistik di kelas. Pertama, pada awal kegiatan belajar, guru mengidentifikasikan kemampuan peserta didik dengan melakukan pengamatan atau penilaian awal. Yang kedua, guru mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman dan proses belajar. Dan yang terakhir, guru menyediakan fasilitas dan sumber belajar baik buku, media visual, maupun audio untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Teori perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan secara keseluruhan mengikuti periodisasi yang teratur, dimulai dari masa pranatal, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa yang diikuti tahun perkembangan kemampuan fungsi fisik sebagai akibat dari proses kematangan. Tahapan perkembangan. Yang pertama, perkembangan fisik, kedua, perkembangan kognitif, ketiga, perkembangan sosial emosional, dan yang terakhir, perkembangan moral. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan individu yang sangat kompleks. Karena pada masa ini adalah awal terbentuknya organ-organ tubuh dan tersusunnya jaringan saraf manusia. Pertumbuhan fisik individu berlangsung sampai masa dewasa yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku individu. Perkembangan fisik individu mencakup beberapa aspek, diantaranya sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik, dan kelenjar endokrin yang menimbulkan munculnya pola perilaku baru. Adapun tahapan perkembangan fisik ialah: pertama, perkembangan fisik masa bayi. Kematangan fisik pada masa bayi terlebih dahulu pada bagian kepala dan berlanjut pada bagian tubuh lainnya. Kedua, perkembangan fisik masa kanak-kanak. Perkembangan fisik masa kanak-kanak merupakan kelanjutan dari perkembangan awal kanak-kanak. Perkembangan ini berlangsung dari usia 6 tahun saat individu mulai masuk ke sekolah dasar. Ketiga, perkembangan fisik masa remaja. Pada tahap ini, perubahan fisik tampak berkembang dengan pesat. Hal ini terjadi karena perubahan fisik merupakan gejala primer yang membuat organisme secara matang mampu bereproduksi. Dan yang terakhir, perkembangan fisik masa dewasa. Penampilan fisik pada masa dewasa sudah semakin matang, sehingga siap untuk melakukan tugas-tugas seperti orang dewasa lainnya, misalnya bekerja, menikah, dan memiliki anak. Perkembangan kognitif. Piaget 1954 mengusulkan bahwa terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif, yaitu sensori motorik, pra-operasional, operasional konkret, dan formal operasional. Tahap yang pertama yaitu tahap sensori motorik, lahir sampai dengan 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahaman tentang dunia dengan mengordinasikan pengalaman sensorik mereka. Tahap yang kedua yaitu tahap pra-operasional, 2-7 tahun. Pada tahapan ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Tahapan selanjutnya ialah tahap operasional konkret, 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Dan yang terakhir, tahap operasional formal, 11-15 tahun. Pada tahap operasional formal, anak telah mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis. Perkembangan sosial emosional. Ketika membahas perkembangan sosial emosional, kita akan fokus pada 2 teori utama, yaitu teori ekologi Bronfenbrenner dan teori perkembangan rentang hidup Erikson. Teori ekologi Bronfenbrenner
berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan individu sehingga turut mempengaruhi perkembangan mereka. Bron van Brenner mengungkapkan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Selanjutnya, teori perkembangan rentang hidup Erikson. Teori ini memandang perkembangan kehidupan masyarakat secara bertahap. Terdapat 8 tahap perkembangan yang harus dilalui individu sepanjang rentang kehidupannya. Pada setiap tahapan, seorang individu akan menghadapi sebuah konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar kita memiliki perkembangan yang normal. Perkembangan moral. Perkembangan moral merupakan penalaran moral yang terjadi secara bertahap atau bertingkat. Colbert membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkatan yang tersusun atas 6 tahap sebagai berikut. Yang pertama, prakonvensional. Tahap 1, orientasi hukuman dan ketaatan. Tahap 2, individualisme dan tujuan. Selanjutnya, konvensional. Tahap 3, norma-norma interpersonal. Tahap 4, moral sistem sosial. Dan yang terakhir, pasca konvensional. Tahap 5, hak-hak masyarakat versus hak-hak individual. Dan tahap 6, prinsip-prinsip etik universal. Setiap tahapan perkembangan moral yang diinisiasi oleh Colbert dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Pokok bahasan selanjutnya ialah menilik peserta didik sebagai individu yang unik. Karakter peserta didik dapat diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sehingga mana cita-cita atau tujuannya. Suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Sebenarnya karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Untuk memahami dengan lebih jelas, hal yang perlu kita lakukan adalah dengan melihat latar belakang peserta didik. Pertama, etnik. Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Misalnya dalam satu kelas, kadang terdiri dari peserta didik etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali, maupun etnik lainnya. Implikasi dari etnik ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Kedua, budaya atau kultural. Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya atau di kelasnya. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Implikasi dari aspek kultural dan proses pembelajaran ini, pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural, sehingga pendidik dapat melakukan proses pembelajaran yang mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya atau di kelasnya. Dan yang terakhir, status sosial. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ekonomi ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Perkembangan peserta didik dapat dilihat dari dua hal, yaitu aspek-aspek perkembangan dan kemampuan awal. Pertama, aspek-aspek perkembangan. Memahami aspek perkembangan adalah salah satu bekal penting bagi guru untuk mampu mengenal peserta didiknya. Dengan mempelajari lebih dalam mengenai aspek perkembangan manusia dan peranannya dalam proses pembelajar, guru dapat menciptakan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Selanjutnya, kemampuan awal. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu maksudnya adalah
pengetahuan akan keterampilan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajari. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pre-test atau tes awal, dan teknik non-tes seperti wawancara. Melalui wawancara dan tes awal, maka kemampuan awal peserta didik dapat diketahui. Kemampuan menjawab tes awal dapat dijadikan dasar untuk menetapkan materi pembelajaran. Di samping hal tersebut, di atas, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui analisis instruktusional atau pembelajaran. Dalam melakukan analisis pembelajaran, guru harus menentukan hierarki kemampuan yang akan dicapainya. Kemampuan yang lebih rendah itulah sebagai kemampuan awalnya, atau entry behavior. Dan yang terakhir, kesiapan peserta didik. Kesiapan peserta didik dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama, minat, kedua, motivasi, dan yang terakhir, gaya belajar. Yang pertama adalah minat. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran, karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, auditif, kinestetik, serta reading dan writing. Selanjutnya ialah motivasi. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri, motivasi intrinsik, dan kadang motivasi itu muncul karena faktor dari luar dirinya sendiri, atau motivasi ekstrinsik. Di samping itu, motivasi peserta didik dalam belajar kadang tinggi, sedang, atau bahkan rendah. Motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik akan tampak dari ketekunannya dalam belajar yang tidak mudah patah untuk mencapai keberhasilan. Meskipun banyak rintangan yang dihadapinya, motivasi yang tinggi dari peserta didik dapat menggiatkan aktivitas belajarnya. Dan yang terakhir ialah gaya belajar. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Emosi juga berperan dalam membantu proses pembelajaran tersebut menyenangkan atau bermakna. Suasana emosi yang positif atau menyenangkan atau tidak menyenangkan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Atas dasar ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu membawa suasana emosi yang senang atau gembira dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik. Untuk itu, bisa dilakukan dengan model pembelajaran yang menyenangkan atau enjoy learning. Belajar melalui permainan, misalnya belajar melalui bermain monopoli pembelajaran, ular tangga pembelajaran, kartu kuartet pembelajaran, dan media sejenisnya. Kesimpulan tentang mengenal peserta didik dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pemahamannya adalah bahwa pemahaman yang mendalam tentang karakteristik, kebutuhan, dan latar belakang peserta didik sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Dengan mengenali faktor-faktor seperti gaya belajar, motivasi, dan konteks sosial budaya, pendidik dapat merancang strategi pengajaran yang lebih tepat dan juga inklusif. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan peserta didik, tetapi juga mendukung perkembangan akademis dan emosional mereka. Dengan demikian, mengenal peserta didik adalah langkah awal yang krusial bagi seorang guru dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih holistik dan juga berkelanjutan.